Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang memaknai isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai makhluk ciptaannya. Wujud ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita rasakan dari berbagai rahmat dan karunia yang Dia berikan. Dengan mengetahui betapa besarnya rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya makin menambah rasa keimanan kita kepada Allah. Besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk ciptaannya dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah, yakni dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha lamma qabal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sayaqad ghadabi. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya, sifat dzatiyah dan yang diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakan, memberi rezeki dari sejak dalam kandungan di ibunya, ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sementara murkanya timbul dengan sebab pelanggaran dari makhluknya tersebut. Oleh karena itu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentu mendahului murkanya. Jadi sifat rahmatnya Allah itu lebih besar, lebih dahulu dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah mengetahui betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk menggapainya dan jangan sampai berputus asa darinya. Sikap putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi falatakum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Kemudian ayat yang berikutnya, dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-55 dan ke-56. Oleh sebab itu, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat orang-orang yang sesat, orang-orang yang pesimis terhadap karunia-Nya Allah, atau sifat orang-orang kafir karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir tidak mengakui
bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, bukan dewa, bukan patung, bukan matahari, bukan langit, bukan kuburan dan lain-lain sebagainya. Karena Tuhan satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu. Seperti halnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan mereka. Selain itu, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga termasuk salah satu di antara dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk memiliki rasa roja. Apa itu roja? Penuh harap. Dan rasa khauf. Apa itu khauf? Rasa takut di dalam dirinya, yaitu senantiasa berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa ada rasa takut di dalam hatinya akan datangnya azab serta siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita melakukan sebuah dosa, kadang kita tidak mengerti kalau itu adalah dosa karena kurangnya ilmu kita. Kadang kita melakukan dosa tapi kita tidak sengaja kalau itu berdosa. Kadang kita dengan sengaja melakukan dosa dan kadang tidak sengaja melakukan sebuah dosa. Maka itu perbanyaklah kita ada di dalam hati kita rasa khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita banyak-banyak berharap kepada Allah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu minta ampun kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku meneladani isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Di dalam hadis Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai makhluknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ciptaannya, makhluk-makhluk ciptaannya Allah lebih banyak dibanding amarahnya. Adapun sikap perilaku yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kuasa dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, antara lain yang pertama, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi apa yang dicintai oleh Allah kita wajib untuk mencintainya juga. Yang kedua yaitu menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita bila tidak melakukan sholat, maka kita ajak untuk bersolat. Bisa dengan pelan-pelan, jangan langsung kasar, tapi ajaklah dengan lemah lembut. Kemudian yang keempat, tidak kufur nikmat, yang selalu mensyukuri nikmat yang diperolehnya. Yang kelima, suka bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keenam, saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Itulah perilaku meneladani isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita suka mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bersikap beramal sesuai dengan amalan-amalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.